Mengusap wajah setelah berdoa merupakan salah satu topik yang sering sekali diperdebatkan di kalangan umat Islam. Beberapa ulama memperbolehkannya, sementara yang lain memandangnya sebagai bid'ah, yaitu perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dalam pandangan manhaj salaf, amalan ini ditinjau berdasarkan apakah ada dalil yang sahih, yaitu valid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta apakah perbuatan tersebut memiliki landasan dalam sunnah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan pembahasan kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum mengusap wajah setelah berdoa dalam pandangan manhaj salaf. Mengusap wajah setelah berdoa adalah tindakan seseorang mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah setelah menyelesaikan doa, baik setelah sholat maupun dalam doa-doa umum. Amalan ini sering sekali dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan keyakinan bahwa itu merupakan sunnah atau dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait amalan ini berasal dari perbedaan dalam menilai hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap wajah setelah berdoa. Ada beberapa hadis yang sering sekali dijadikan rujukan, namun statusnya lemah atau diperselisihkan oleh para ulama. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang mengusap wajah ialah yang pertama dari hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, beliau tidak menurunkan kedua tangannya sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor hadis 3386 dan beliau menyebutkan bahwa hadis ini derajatnya hasan gharib. Namun, banyak ulama hadis seperti Imam Bukhari, Ibnu Hajar, dan lainnya yang menilai hadis ini sebagai dhaif, yaitu lemah, sebab di dalam sanadnya terdapat perawi yang dianggap lemah atau majhul, yaitu tidak diketahui statusnya. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di antara hadis lain yang sering sekali dijadikan dasar oleh sebagian orang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai berdoa, beliau mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis ini juga dinilai lemah oleh sebagian besar ulama karena sanadnya mengandung perawi yang tidak kuat dalam meriwayatkan hadis. Syekh Albani, seorang ulama hadis modern, mengklasifikasikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan ulama salaf tentang mengusap wajah setelah berdoa? Sebelum membahasnya, kita harus mengetahui apa itu manhaj salaf. Manhaj salaf adalah metodologi yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, berlandaskan kepada sumber-sumber otoritatif yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dalam hal ini banyak ulama yang berpegang kepada prinsip bahwa dalam ibadah segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai bid'ah. Di antaranya ialah yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah seorang ulama besar yang banyak diikuti dalam manhaj salaf. Dalam kitabnya yang berjudul Majmu' Fatawa menyatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pula dikenal oleh para sahabatnya. Oleh karena itu beliau menganggap bahwa perbuatan ini tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Albani seorang ulama hadis yang dikenal dalam kalangan manhaj salaf.
menegaskan bahwa hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa sebelumnya semuanya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah, beliau mengkritik hadis-hadis yang mengajarkan amalan ini dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Karena amalan yang didasari oleh hadis dhaif tidak bisa dianggap sebagai sunnah. Yang ketiga, Imam Syafi'i dan ulama mazhab lainnya. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dan Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwa meskipun ada hadis yang dhaif mengenai mengusap wajah setelah berdoa, sebagian ulama tetap membolehkannya karena dianggap sebagai perbuatan yang baik meski tidak dianjurkan secara tegas. Namun ini adalah pandangan sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i yang tidak sepenuhnya disetujui oleh manhaj salaf. Di antara bentuk argumentasi penolakan dalam manhaj salaf terhadap amalan mengusap wajah setelah berdoa adalah yang pertama, dari lemah. Ulama yang mengikuti manhaj salaf lebih ketat dalam menilai keabsahan suatu amalan ibadah, mengingat bahwa semua hadis yang berkaitan dengan mengusap wajah setelah berdoa adalah lemah. Maka mereka menolak amalan ini sebagai sunnah. Bagi mereka hanya amalan yang didasari oleh dalil yang kuat yaitu sahih yang bisa dijadikan sebagai ibadah. Yang kedua, tidak ada contoh dari sahabat. Manhaj salaf menekankan pentingnya meneladani praktik para sahabat Nabi. Dalam hal ini tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa para sahabat melakukan mengusap wajah setelah berdoa. Hal ini menjadi dasar bahwa amalan tersebut bukan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, bid'ah dalam ibadah. Kaidah umum dalam manhaj salaf adalah bahwa segala sesuatu yang diada-adakan di dalam ibadah tanpa dalil yang jelas ia adalah bid'ah. Mengusap wajah setelah berdoa termasuk ke dalam kategori ini karena tidak ada dasar yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mendukungnya. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa dalam pandangan manhaj salaf, mengusap wajah setelah berdoa bukanlah sunnah yang dianjurkan. Dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan ini dianggap lemah oleh mayoritas ulama hadis. Oleh karena itu, mereka menasihati agar meninggalkan amalan ini demi menjaga kemurnian ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagi mereka yang mesti melakukannya, penting untuk memahami bahwa meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkannya dengan landasan hadis yang dhaif, amalan ini tidak mencapai derajat sunnah yang harus diikuti. Prinsip yang dipegang oleh manhaj salaf adalah bahwa ibadah harus didasarkan kepada dalil yang sahih dan jelas, dan meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki dasar dari Nabi adalah bagian dari kesempurnaan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.